warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Herawati, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi kepada rekan sejawat saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anissa, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah. Bu Pipi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa yang sudah menyiapkan atau meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan praobservasi. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu kenapa sih kita mesti melakukan praobservasi, yang tentunya nanti ya Bu ya, ketika nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya Ibu lebih percaya diri, walaupun mungkin Ibu sudah percaya diri, tapi supaya lebih ya, sehingga kita bisa memberikan apa? Pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama pertanyaannya adalah apa sih Bu tujuan dari rancangan pembelajaran atau materi yang nanti akan Ibu ajarkan pada kegiatan observasi berikutnya Bu? Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu Vivi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk diobservasi nih sama Bu Vivi ya. Benar Bu, praobservasi itu menurut saya juga sebuah tahapan yang harus dilakukan ya Bu ya, supaya lebih menggali kesiapan-kesiapan, begitu juga tentang kepercayaan diri sebagai guru untuk memulai pembelajaran. Nah, saya kan mengajar kelas 12 peminatan ya Bu ya. Materinya kebetulan masuk materi baru itu teks hikayat. Teks hikayat itu kan sebuah teks fiksi. Nah, saya itu mengambil materi ini untuk pembelajaran selanjutnya bertujuan untuk yang pertama menggali kemampuan siswa untuk dapat memahami isi dari cerita hikayat tersebut. Kemudian setelah siswa itu sudah membaca, memahami, kemudian nanti mereka itu mengambil nilai-nilai kehidupan apa nih yang ada di dalam cerita itu, kemudian dari nilai-nilai kehidupan tersebut mereka nanti akan membuat sebuah cerita. Luar biasa. Baiklah, tadi Ibu sudah mengungkapkan tujuan dari materi yang akan Ibu ajarkan, dari menggali hikayat, kemudian menentukan nilai-nilai kehidupannya. Nah, sekarang area pengembangannya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai pada materi ini apa sebenarnya? Area yang ingin dicapai itu yang pertama dari sisi pengetahuannya, saya ingin siswa itu selain memahami dan membaca ceritanya, tapi siswa itu juga harus tahu dalam sebuah cerita fiksi itu kan pasti ada strukturnya. Betul. Kemudian dari segi keterampilannya, saya ingin siswa itu belajar untuk menulis apa? Menulis cerpen berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang sudah mereka telah adu. Gitu ya. Jadi berarti ada dua aspek Bu ya, yaitu keterampilan, kemudian pengetahuan yang lebih utama itu ya, pengetahuannya, keterampilannya. Nah, tentunya dari area pengembangan ini kan Ibu akan membuat strategi ya Bu ya. Nah, apa sih strategi atau persiapan apa yang Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran ini Bu? Baik Bu, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran materi hikayat ini, saya mencoba dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan siswa Bu. Jadi yang diintegrasikan ini dengan pembelajaran materi hikayat adalah pembelajaran sosial dan emosionalnya. Lalu kemudian saya itu nanti akan melakukan pembagian kelompok terlebih dahulu berdasarkan kemampuan dan minat mereka Bu. Misalkan mereka itu gaya pembelajarannya kinestetika atau audio kah, seperti itu. Nanti saya melakukan pembagian kelompok. Setelah itu saya akan mengambil model pembelajaran itu berbasis masalah atau problem based learning, PBL ya. Iya, betul. Dan diakhiri dengan selanjutnya Bu berkaitan dengan media ya. Nah,
bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti pada saat kegiatan observasi? Baik, Bu. Media yang nanti akan saya gunakan karena cerita hikayat, saya akan menampilkan video, penayangan video dari cerita hikayat. Judulnya itu akan nanti saya sesuaikan. Kemudian saya juga akan menampilkan PPT sebagai tampilan kepada anak-anak, kepada siswa itu, ini loh paparan materinya yang akan saya jelaskan. Dan untuk penugasan saya memberikan LKPD. Biasa. Nah, kira-kira kapan nih Bu, Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya hari apa, kemudian jam berapa, seperti itu? Untuk pelaksanaannya sesuai dengan jadwal mengajar, saya hari Jumat, Bu. Hari Jumat Bu ya? Iya, betul. Ya. Baiklah Bu, nanti saya izinkan saya Bu ya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi, dan nantinya mungkin saya akan melihat bagaimana Ibu mengajar, dan saya akan mencatat poin-poin atau hal apa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran pada saat itu Bu ya. Dan saya juga mohon izin lagi nih Bu, nanti setelah observasi berlangsung ya, masih ada wawancara yaitu pasca observasi, dan tentunya nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak Saiful. Saya mohon ya Bu ya, luangkan waktunya lagi. Baiklah Ibu Anessa, terakhir nih sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, sebenarnya dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapat? Dari percakapan hari ini, yaitu pasca observasi yang dilakukan sama Bu Vivi, saya itu mendapatkan gambaran Bu tentang kira-kira media apa sih yang bisa dilakukan untuk keperluan saya mengajar, kemudian arahan-arahan apa sih yang bisa saya pakai nanti ketika saya mengajar begitu. Dari arahan dan media yang saya dapatkan tentunya bisa saya praktikkan pada saat mengajar. Ya, alhamdulillah. Luar biasa Bu, terima kasih sekali ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sampai bertemu nanti Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan observasinya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baiklah, demikianlah pra-observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Anessa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 12H. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12H yang berbahagia. Oke, hari ini kita masuk materi baru yaitu teks hikayat. Tapi sebelumnya, Ibu mau menanyakan dulu nih, kalian kabarnya gimana? Arya kabarnya gimana hari ini? Hari ini sangat baik. Cukup sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Oke. Nah, Bu Nessa berharap kalian semua di sini selalu bisa memiliki semangat positif, kemudian selalu Bu Nessa dengar kalian tuh selalu baik gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa datang ke sekolah, belajar, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, terakhir kita belajar apa ya? Melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita hikayat. Oh iya, kemarin itu baru iya benar, tapi kemarin itu baru sedikit ya penjelasannya ya. Benar. Kira-kira nih Bu Nessa flashback ya. Kalau hikayat itu termasuk ke dalam cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kemudian kalau hikayat itu ceritanya tentang masa lalu atau cerita yang akan berjalan? Masa lalu. Ih, katanya masih keren ya.
berdasarkan kesesuaian minat dan kalian, kesesuaian minat kalian. Misalkan gaya belajar kalian itu ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nanti Bu Nesa akan bagi kelompok setelah Bu Nesa menjelaskan tentang materi hikayat yang akan kalian dapatkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Bu Nesa mau kalian semua itu bisa memahami, kemudian bisa mengambil nilai-nilai kehidupan apa yang terkandung di dalam cerita hikayat itu. Kemudian karena kita kurikulum merdeka, jadi nilai profil pelajaran Pancasila yang ada dalam materi ini, Bu Nesa ingin kalian itu bisa mengambil nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan tunggal. Kemudian pemahaman bermaknanya, siswa mampu mengidentifikasi karakter dan nilai-nilai yang terkandung, serta dapat menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai cerpen. Jadi kalian tuh nanti baca ceritanya, kemudian menganalisis nilai-nilai kehidupannya, dan kalian membuat sebuah produk yaitu cerpen. Yang disampaikan secara turun-temurun, boleh katakan? Misalkan saya dari Jakarta, di Jakarta itu ada kisah apa? Ayo. Mana? Pitu. Angkat tangan. Oke. Aku dari Padang, ada kisah Malin Kundang. Malin Kundang. Menurut kamu Malin Kundang itu kisah nyata atau cuma fiksi aja? Fiksi. Kenapa gitu? Karena di situ si Malin Kundang itu dikisahkan kalau dia kan durhaka sama orang tuanya. Lalu dia dikisahkan di ending cerita itu kalau dia dikutuk sama orang tuanya menjadi batu. Walaupun secara realnya batunya itu ada di pantai air asin di Sumatera Barat. Oh iya, air manis. Pantai air manis. Tapi kemungkinan besar itu patungnya adalah seni yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau untuk aslinya enggak sih, itu paling hanya fiksi dan dongeng. Jadi untuk pembelajaran aja. Baik. Ada lagi satu orang lagi boleh? Pada dasarnya cerita yang kalian dengar itu cerita fiksi yang sudah ada ya berjalan, itu memang belum bisa dibuktikan kebenarannya, karena kan sifatnya itu hanya untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan pembelajaran dari cerita Malin Kundang tuh ini kita harus patuh pada orang tua. Terus kalau Danau Toba untuk apa? Yang kedua tuh harus sama aja sih Bu, kayak harus patuh sama orang tua, soalnya Ya, harus komitmen sama janji. Kira-kira dari Malin Kundang mau sedikit belajar ya, kalau hikayat itu merupakan sastra lama berbentuk prosa, kemudian berbahasa Melayu, dan bersifat terkaan, keagamaan, historis, dan geografis. Jadi dari sekian banyak cerita fiksi yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hikayat itu termasuk fiksi yang agak sulit untuk kita pahami ceritanya. Cerita yang berkembang, kalian bisa nanti cari di internet, misalkan hikayat apa kehidupan yang harus kalian pahami, religius, nilai moral, masyarakat, moral, perilaku, ya baik dan buruk, religius, pendidikan, ya atau ilmu pengetahuan. Di sini Bu Nesa ada tugasnya adalah menganalisis nilai-nilai kehidupan apa sih yang ada dalam hikayat ini, ya. Jadi nanti Bu Nesa akan bagi kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Langsung saja Bu Nesa panggil nama-namanya. Ini sudah Bu Nesa susun ya, berdasarkan tadi ada kinestetik, ada audio, ada visual, dan lain sebagainya. Pertama, nanti kalian langsung membentuk kelompok ya. Ada Arya, kemudian Arif, Asri, Beatrice, dan Cynthia. Oke. Oh iya, udah masuk ya? Oh iya, lupa ya. Ya udah ganti sama Hanifah aja. Selanjutnya ada Dio, ada Ezra, Fadiansyah, sama Maulana. Selanjutnya Ida, Iva, Alicia, kemudian
tidak. LKPD-nya ya, LKPD-nya kalian itu nanti menyebutkan siapa tokohnya, kemudian apa yang terjadi, di mana letaknya, kapan berlangsung itu peristiwanya, bagaimana dan mengapa. Nanti kalian jawab, kemudian Bu Nesa bagikan lembar kerjanya, nanti kalian diskusi, setelah itu nanti presentasi, ya. Boleh dibagikan ke kelompok yang tadi sudah disebutkan. Baik, sekarang kita mulai diskusi kelompoknya. Langkah pertama, kalian tonton dulu video, ya. Ya. Sudah selesai? Karena sudah selesai, berarti saatnya kita presentasi. Siapa yang mau maju nih? Atau kelompoknya Arya boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang kusayangi. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan terkait hikayat 3 pengembara lapar yang telah kami cari dan kami diskusikan tadi. Jadi penjelasan pertama akan disampaikan oleh Sabita. Baik, terima kasih Arya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tema. Tema cerita ini adalah tentang kebijaksanaan dalam menghadapi kelaparan serta dampak dari kesombongan dan ketamakan. Pesan moralnya adalah pentingnya tidak berlebihan dalam makan dan tidak membuang makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh dan kesombongan. Yang pertama ada Kendi. Kendi merupakan seseorang yang tamak dan sombong. Ia menginginkan nasi dalam jumlah besar, namun akhirnya tidak bisa menghabiskan dan mendapat balasannya. Yang kedua ada Buyung. Buyung merupakan seseorang yang juga tamak dan sombong. Ia menginginkan ayam panggang banyak tetapi tidak bisa menghabiskannya dan mendapat balasan seperti Kendi. Lalu yang ketiga ada Awang. Awang merupakan seorang tokoh yang bijaksana dan sederhana. Ia hanya menginginkan nasi sepingan dan bersyukur dengan apa yang didapatkannya. Akhirnya dia selamat dari bencana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah sangat hebat untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang cerita hikayat 3 pengembara lapar. Sekarang kita masuk pada sesi refleksi, di mana kalian itu sebelumnya di mana Bu Nesa akan menanyakan nih kesan pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian pembelajaran hari ini itu bagaimana? Pertama, yang kedua, menurut kalian materi hikayat ini materi yang seperti apa? Boleh? Angkat tangan untuk pertanyaan Bu Nesa. Ayo, boleh. Kamu nak yang pojok? Ya. Kesan belajar. Menyenangkan bisa berdiskusi. Maaf, Miss. Baiklah, saya akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini menyenangkan bisa berdiskusi dengan teman kelompok tentang materi hikayat. Selanjutnya, menurut kamu materi hikayat apa enggak sama materi hari ini? Menurut kamu gimana? Menurut saya baiklah, kita masuk pada sesi refleksi hari ini. Bu Nesa menyampaikan 2 hal. Yang pertama, kesan belajar hari ini, bagaimana kesannya? Kemudian yang kedua, menurut kalian materi hikayat yang sudah dipelajari ini gimana sih? Boleh kamu yang paling depan. Ya. Oh ya. Iya. Saya akan menjelaskan kesan dari pembelajaran hari ini. Saya merasa pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami bisa berdiskusi tentang cerita hikayat 3 pengembara lapar. Dan untuk cerita hikayat itu sangat bermanfaat karena kita bisa melestarikan cerita-cerita yang terdahulu. Ya, cukup sekian. Baik, terima kasih. Ya, karena sudah diakhiri dengan refleksi,
diskusi, mari kita tutup pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Boleh Ketua Kelas, silakan. Oke, terima kasih Bu. Mari teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bibi Herawati, CGP Angkatan 10 akan melakukan pasca observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Anessa. Baiklah, Pak Saifullah, mohon maaf, izinkan saya untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi kepada Ibu Anessa. Apa kabar Ibu Anessa? Alhamdulillah baik Bu Vivi. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anessa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, Ibu dari hari Kamis ya Bu, Kamis, Jumat dan hari ini. Mohon maaf waktu Ibu saya ganggu ya Bu ya. Semoga Allah yang membalas ya Bu Anessa. Baiklah, langsung saja Ibu Anessa. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Saya sudah melihat Bu Anessa mengajar, beliau sangat luar biasa. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan kemarin ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Anessa ya dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, ya kemudian langkah-langkah apa saja yang tentunya Ibu sudah lakukan pada kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Iya Bu Vivi, alhamdulillah kabar perasaannya baik, menyenangkan karena kemarin sudah melakukan proses observasi dan sekarang masuk ke proses pasca observasi. Kemudian kemarin itu saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas 12H, itu materinya adalah hikayat. Betul Ibu. Materi hikayat dengan tujuan pembelajarannya itu supaya siswa mampu memahami makna dari cerita yang disampaikan. Kemudian siswa juga diharapkan untuk mampu menuliskan kembali cerita tersebut dan membacakannya di depan kelas. Oh gitu ya. Nah kemudian saya ingin mengulas lagi berkaitan dengan area Bu. Kemarin kalau tidak salah Ibu bahas area pengetahuan dan keterampilan. Itu kemarin apa saja? Baik Bu, areanya itu seputar tentang kalau pengetahuan itu siswa memahami struktur hikayat itu apa saja, kemudian kaidah kebahasaannya apa saja. Sedangkan keterampilan berarti siswa mampu terampil dalam hal mengulas kembali isi cerita dari hikayat yang dibaca dan kira-kira mampu menganalisis nilai-nilai kehidupan apa saja yang terkandung dalam cerita tersebut. Oh iya, kemarin juga sempat saya melihat ya ada presentasi yang luar biasa anak-anaknya. Nah, kalau boleh saya tahu juga Bu, apa sih kekurangan mungkin yang Ibu hadapi atau mungkin kendala lah ketika Ibu kemarin ya? Saya rasakan ketika kemarin menyampaikan materi hikayat adalah kurangnya keaktifan siswa, karena kan kemarin itu diskusi kelompok. Iya. Jadi karena diskusi kelompok pasti ada saja Bu yang aktif, ada juga yang tidak aktif seperti itu. Oh begitu ya ya. Nah, bagaimana Ibu cara mengatasinya ya siswa yang tidak aktif terutama karena ini kita jadikan sebagai kendala ya. Apa yang dilakukan kemarin? Kemarin itu kan permasalahannya pembagian kelompoknya anggotanya terlalu banyak Bu sepertinya. Jadi pembagian kerjanya itu kayaknya kurang merata. Jadi siswa yang aktif dengan kesibukannya sendiri dan yang tidak mendapatkan tugas ya mereka santai seperti itu. Jadi kesannya siswa itu tidak aktif gitu karena satu kelompok itu terlalu banyak anggotanya. Mungkin bisa dilakukan dengan membagi kelompoknya itu
lebih merata ya Bu, supaya pembagian tugasnya itu ketika diskusi semuanya dapat tugas masing-masing. Selain itu saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya Bu. Ada gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetiknya. kinestetiknya. Ya, tapi memang betul sih, saya sudah melihat hal itu sudah ibu lakukan. Nah, kemudian untuk diferensiasinya ya, pembelajarannya juga sudah terlihat ya, karena ibu saya lihat ini bagi kelompok ini, bagian ini seperti itu. Nah, rencana ibu ke depan apa nih yang nantinya supaya proses atau ya proses pembelajaran bisa lebih baik lagi ya, kedepannya mungkin ibu punya tips dan triknya supaya anak-anak lebih semangat lagi belajar bahasa Indonesia. Iya, karena memang menurut anak-anak itu kadang bahasa Indonesia itu membosankan ya Bu ya. Jadi bagaimana guru-guru bahasa Indonesia itu mengupayakan supaya kegiatan belajarnya lebih menyenangkan lagi, berarti tetap penugasan itu secara berkelompok. Kemudian nanti kelompoknya itu tetap dibagi berdasarkan diferensiasi menurut gaya belajarnya. Jadi anak itu akan menyatu dengan gaya belajarnya. Jadi nggak ada yang siswa yang tidak mendapatkan tugas atau apa. Jadi mereka akan senang-senang aja mendapatkan tugas dari gurunya. Kemudian dalam pembelajaran di kelas juga, selain pembagian kelompok berdasarkan diferensiasi itu, supaya anak-anak itu tidak ngantuk atau tidak bosan, mungkin sesekali diadakan ice breaking untuk memecahkan suasana. Lebih merata ya Bu, supaya pembagian tugasnya itu ketika diskusi semuanya dapat tugas masing-masing. Selain itu saya membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya Bu. Ada gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetiknya. Ya, tapi memang betul sih, saya sudah melihat hal itu sudah ibu lakukan. Nah, kemudian untuk diferensiasinya ya, pembelajarannya juga sudah terlihat ya, karena ibu saya lihat ini bagi kelompok ini, bagian ini seperti itu. Nah, rencana ibu ke depan apa nih yang nantinya supaya proses atau ya proses pembelajaran bisa lebih baik lagi ya, kedepannya mungkin ibu punya tips dan triknya supaya anak-anak lebih semangat lagi belajar bahasa Indonesia. Iya, karena memang menurut anak-anak itu kadang bahasa Indonesia itu membosankan ya Bu ya. Jadi bagaimana guru-guru bahasa Indonesia itu mengupayakan supaya kegiatan belajarnya lebih menyenangkan lagi, berarti tetap penugasan itu secara berkelompok. Kemudian nanti kelompoknya itu tetap dibagi berdasarkan diferensiasi menurut gaya belajarnya. Jadi anak itu akan menyatu dengan gaya belajarnya. Jadi nggak ada yang siswa yang tidak mendapatkan tugas atau apa. Jadi mereka akan senang-senang aja mendapatkan tugas dari gurunya. Kemudian dalam pembelajaran di kelas juga, selain pembagian kelompok berdasarkan diferensiasi itu, supaya anak-anak itu tidak ngantuk atau tidak bosan, mungkin sesekali diadakan ice breaking untuk memecahkan suasana. Bagus sekali ya. Nah Bu, kapan nih rencana ibu yang ingin melakukan perubahan tersebut? Iya baik Bu, insya Allah secepatnya ya Bu ya, karena saya juga menginginkan anak-anak itu antusias belajar bahasa Indonesia, kemudian mendapatkan hasil nilainya juga yang memuaskan, mungkin di pembelajaran berikutnya. Masya Allah. Baiklah, saya rasa cukup pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya, rekan sejawat, yaitu Ibu Anessa Sita Putri. Saya akhiri pembicaraan saya ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.